Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling top. Di sini aku akan memberikan ini teman-teman sedikit edukasi gitu. Nah, ini tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan engineer saat mixing. Gitu. Nah, aku kemarin sudah merangkum beberapa poin gitu ya, untuk apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika mixing. Nah, langsung aja kita ke projectnya teman-teman. Nah, ini dia projectnya. Ini sebenarnya hanya untuk visual aja ya, karena ya kita tidak akan membedah yang ada di sini gitu. Tapi ini akan membantu sebagai guide kita di konten pada sesi kali ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya juga unmix teman-teman. Ini belum di mixing mastering, ini masih mentah gitu. Tapi ini hanya untuk menunjukkan aja nanti apa aja sih kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari gitu. Nah, langsung aja tidak usah lama-lama teman-teman. Kesalahan yang pertama, BTW ini lagunya ini teman-teman, full band, lagu rohani cover. Itu ya, itu unmix. Ini sebagai sampel aja. Besok aku mau live mixing kayaknya gitu ya. Nah, kesalahan yang pertama adalah cut atau boosting frekuensi secara berlebihan dan terlalu banyak. Oke, yang pertama adalah cutting atau boosting frekuensi secara berlebihan atau terlalu banyak. Secara berlebihan itu bagaimana? Secara berlebihan itu gainnya yang terlalu berlebihan. Misalkan ini vokal ya, ini vokal. Misal di bagian sini. Terus aku mau ngebus nih di bagian high-nya gitu. Tak boost terlalu ekstrim gini. Nah, itu. Atau sebaliknya. Misal motongnya terlalu banyak gitu. Gini. Atau misalkan mid-nya itu pengen tak potong segini gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu berlebihan. Jadi misal kalian mau nambahin di mid-nya gitu, tambahlah sedikit-sedikit, misal 2 sampai 3 dB lah gitu gini. High-nya kita tambah 2 sampai 3 dB. Gitu ya. Sebaliknya kalau mau nurunin juga sama, misal mau turun gitu ya, taruhlah dipotong aja 2 atau 3 dB. Itu sudah sangat berpengaruh teman-teman. Misal low-nya kita potong. Nah, ini sudah sangat berubah. Sekarang ku menyembahmu. Gitu. Jadi jangan berlebihan. Nah, terus terlalu banyaknya itu bagaimana maksudnya? Terlalu banyak itu terlalu banyak titik poinnya, teman-teman. Nah, misalkan nih, misal aku pakai ini Progi yang sering aku pakai ya, EQ. Misal di sini kita mau menghilangkan yang tidak enak gitu. Kita terlalu banyak, misalkan satu titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik gitu kan. Terus kita terlalu banyak, ini potong, terus ini potong lagi, di sini mau potong lagi, terus gitu, potong semuanya. Nah, akhirnya bodinya hilang teman-teman, karena frekuensi itu membawa harmonik, membawa nada-nada yang itu tuh sebenarnya dibutuhkan, dan itu membentuk sebuah harmonisasi yang bagus. Kalau kita terlalu banyak cut terlalu ekstrim, apalagi dB-nya gitu, nah itu akan membuat audio kalian itu menjadi tidak berwarna, bahkan kehilangan karakternya, terlalu tipis, gepeng gitu, tidak ada harmoninya, tidak ada bodinya gitu. Apalagi di bagian mid gini kalian terlalu banyak potong. Nah, ini kalau off. Ini kalau aktif kelihatan kan gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, misalkan dynamic EQ gini, apalagi lebar-lebar gini ya. Nah, itu jadi jangan terlalu banyak cut.
Kalau misalkan terus gimana caranya menghindari atau mensiasati solusinya ketika memang frekuensi tersebut itu mengganggu gitu. Itu frekuensi dengung mungkin, atau frekuensi kaleng, atau yang terlalu ngung atau nging gitu. Terlalu mengganggu memang kalau tidak dipotong. Nah, caranya bagaimana? Caranya ketika kalian record itu harus sebersih mungkin. Ruangannya harus yang ya diminimalisir lah, tidak ada pantulan, minimal itu tidak menggema ruangannya gitu. Jadi ketika di take vokalnya itu benar-benar bersih gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak memotong atau memboost frekuensi pada sebuah audio. Itu yang pertama. Instrumen apapun, mau vokal, mau gitar, mau drum, jadi usahakan data mentahnya itu sudah rapi dulu gitu teman-teman. Jadi kalian sudah mengkat frekuensinya itu sudah benar ketika recording. Aku sudah bikin videonya tentang menggunakan plugin ketika recording. Jadi proseslah ketika kalian recording itu kalian cek aja, videonya sudah ada, kalian cari, jangan males, kalian tonton dulu gimana caranya recording yang tepat, biar ketika kita mixing itu tidak terlalu banyak proses gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan yang pertama teman-teman. Nah, kemudian kesalahan yang kedua teman-teman. Kesalahan kedua yang sering terjadi ketika kita mixing itu adalah, ini masih ada sangkut pautnya dengan poin pertama tadi, yaitu mengejar atau ngebus high frekuensi terlalu ekstrim. Nah, ini gimana maksudnya? Ini misalkan gini teman-teman, ini secara keseluruhan jadinya. Misalkan ini musiknya kayak gini nih. Ya. Nah, kalau kita lihat ini grafiknya itu high-nya itu kurang teman-teman, sangat-sangat kurang, dan didengar juga sangat-sangat kurang. Nah, biasanya akhirnya kita langsung melakukan boost terlalu ekstrim untuk di setiap high instrumennya. Misal gitar kita up, simbalnya kita up, vokalnya kita up, akhirnya terakumulasi menjadi over high-nya. Nah, biasanya teman-teman, kalau yang aku lakukan ketika mixing, aku tidak fokus pada high-nya teman-teman di masing-masing instrumen. Jadi jangan lakukan misalkan vokalnya di up high-nya sedikit gitu kan, terus gitar akustiknya di up lagi sedikit high-nya, gitar distorsinya di up lagi, stringnya di up. Nah, ketika kita terlalu fokus mengejar high-nya, ketika kita masuk ke mastering, semua itu akan terakumulasi. Akhirnya high kalian menjadi over, jadi pecah, jadi jelek, jadi hancur. Akhirnya masteringnya jadi kacau. Nah, itu yang sering terjadi teman-teman. Karena ketika kita melakukan boosting sedikit demi sedikit per instrumen, itu nggak kerasa teman-teman. Jadi, oh high-nya ini kurang nih, ditambah lagi di vokal. Oh high-nya kurang nih, tambah lagi di drum. Oh ini di gitarnya masih bisa nih ditambah high-nya lagi. Oh enak nih gitu. Ketika satu persatu kita tambah high-nya, kita boosting, itu enak teman-teman. Tapi ketika masuk ke sesi mastering, semuanya sudah terakumulasi, hancurlah sudah. High kalian over, jelas pedes, jelas sakit. Kalian terlalu banyak akhirnya masang de-esser, kalian terlalu banyak motong high frekuensi, dipotong lah, di shelf lah. Banyak sekali kalian mentreatment di high-nya ketika mastering. Akhirnya apa? Akhirnya mastering kalian jadi karakternya hancur, kelebarannya hilang karena high-nya terlalu banyak kalian cut gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang kedua, teman-teman. Jangan terlalu fokus ke high frekuensi. Justru kalian ketika mixing itulah fokuslah ke mid sampai low-nya. Kalian bereskan frekuensi-frekuensi mid hingga low-nya. Nanti high-nya itu akan mengikuti teman-teman. Kalian kejar tipis-tipis aja. Bahkan aku tuh seringnya bahkan tidak melakukan boosting sama sekali di high frekuensi teman-teman. Karena ya itu akan terakumulasi dari instrumen-instrumen yang kalian garap. String sudah otomatis membawa high, gitar otomatis ada high-nya, simbal otomatis ada high-nya. Jadi udah biarkan aja. Malah kadang aku melakukan potongan-potongan di high frekuensi itu. Jadi ketika nanti mastering itu enggak
kesusahan kita untuk mereduksi high frekuensinya, tidak terlalu pedes. Karena mastering juga kita bisa fokus, oh ya udah kita mastering, kita fokus ke high-nya nih. Karena tadi low, mid sampai sub low-nya itu kita sudah bersihkan, sudah bereskan di sesi mixing, di sesi masteringnya kita tinggal fokus ke high-nya gitu. Kalau mau ditambah sedikit ya bisa, mengurangi sedikit masih aman lah gitu, tapi tidak yang over gitu ya teman-teman. Itu untuk poin yang kedua. Nah oke teman-teman, lanjut kesalahan yang ketiga teman-teman. Jadi kesalahan yang ketiga adalah terlalu sering solo track ketika mixing. Mixing itu apa sih? Mixing itu kan mencampur semuanya, bahannya menjadi satu. Kebanyakan engineer kesalahan kayak aku dulu gitu, terlalu sering solo track teman-teman. Jadi misalkan vokal nih, aku mau mixing vokal atau mixing drum deh. Misalkan mixing drum, aku terlalu fokus dengan solo. Jadi aku akan solo, aku akan dengerin gini, terus aku adjust kicknya misalkan, terus snare-nya, overhead-nya aku atur sedemikian rupa, terus aku tambahin plugin di sini, EQ, kompresor gitu, sampai seenak mungkin. Gain-nya juga kita atur lagi, wah ini kurang keras, kita angkat, kick-nya kita angkat gitu kan. Nah itu terjadi kita saat solo. Wah enak nih drumnya udah nih, akhirnya hasil akhirnya contoh misalkan kayak gini nih, udah enak nih gini ya, wah enak nih, keren. Tapi kita lupa bahwa drum ini harusnya match dengan instrumen yang lainnya. Ketika kita buka bam gitu kan, wah ternyata simbalnya pedes, ternyata kicknya nggak match dengan bassnya, ternyata snare-nya ini tumpah kemana-mana, overheadnya nggak rapi, reverb-nya terlalu banyak atau reverb-nya bahkan kurang. Jadi ketika kita play dengan instrumen yang lainnya, ternyata itu tidak enak karena kita mixingnya kita terlalu banyak solo, terlalu kita fokus gini. Terus misal bassnya kita mixing sendiri, wah enak dong kalau solo bass. Nah terus misalkan kita buka lagi, aku mau mixing vokalnya, udah fokus di solo vokalnya, wah enak nih gitu kan. Begitu dibuka, wah banyak frekuensi yang bertabrakan, banyak gain yang tidak balance, vokalnya tertutup, pianonya lebih dominan, drumnya malah nggak kedengeran. Nah itulah kesalahan ketika kalian terlalu banyak solo. Kalau mixing itu usahakan, misal kalian solo itu hanya untuk ngejar karakter teman-teman. Misalkan drum ini tadi ya, drum kita solo lah gini. Nah ini kita solo, kita hanya untuk snare-nya kita fokus ke snare dulu nih, karakternya kita adjust, misal high-nya kita angkat dan lain sebagainya, bla 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 bla. Contoh udah dapat, kembalikan kita buka secara keseluruhan. Apakah sudah enak? Kita adjust lagi ya. Dengan bassnya misalkan, dengan instrumen yang ini harus klik banget gitu kan. Nih. Frekuensinya kita cari lagi, kita atur-atur lagi. Dengan bassnya kita buka frekuensinya, apakah sudah match gitu kan. Oh bassnya ini masih perlu di sini, padahal kita mixingnya di drum tadi, tapi kita membuka bass gitu kan. Nah terus kita buka drum dengan piano misalkan, udah enak belum? Terus tiga ini kita buka bass, drum, dan piano, oh udah enak. Coba kita buka semuanya, akan enak, balancingnya dapat, frekuensinya nggak saling bertabrakan gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak solo track. Solo track boleh untuk apa? Untuk detail. Jadi misalkan kalian mau nyari frekuensi yang mengganggu nih apa sih ini sebenarnya, kalian solo.
kalian cari frekuensinya pelan-pelan. Ketika sudah ketemu, balikan lagi. Ketika di on-kan semua, apakah frekuensi itu sudah mengganggu ataukah tidak ada frekuensi lagi yang menumpuk, misalkan yang rumble gitu. Kalian play secara keseluruhan. Sudah aman, berarti aman gitu. Nah, itulah fungsinya solo, teman-teman. Itu adalah kesalahan yang ketiga. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, lanjut teman-teman. Kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat adalah kalian mixingnya itu volumenya terlalu keras. Oke, terlalu keras ini ada dua, teman-teman. Volume terlalu keras. Yang pertama, volume speaker kalian saat monitoring. Jadi kalian set monitor kalian itu keras, kenceng. Dan yang kedua adalah kalian mixingnya datanya memang gainnya itu keras, teman-teman. Misal, aku kan udah pernah bikin kemarin di viewmeter. Kalian ketika mixing selalu gunakan viewmeter. Nah, kalian bisa memantau nih, memantau berapa dB. Aku biasanya itu di minus 18, teman-teman. 18 minus 18 dB per instrumennya untuk mixing. Misalkan ini piano tak buka nih ya, teman-teman. Kita play di sini. Nah, ini kan ada angkanya, teman-teman. Nih. Nah, di sini dia minus 16. Jadi aku itu biasanya minus 18 sampai minus 15 paling kenceng ketika mixing di sini ini. Jadi jangan langsung, oh ya udahlah kerasin aja pianonya biar ini sampai minus 7 misalkan, atau minus 2 nih. Nah, ini udah over duluan. Tapi ini aku set kecil aja biar jadi masih ada headroom ketika nanti kita masukin plugin-plugin yang banyak. Ketika kita mastering, ini masih ada headroom yang jauh ke atas. Jadi tidak peak duluan gitu, teman-teman. Jadi aku biasanya set di minus 18 sampai minus 15. Semua instrumen, misalkan drum, nah solo kita cek di sini. Nah, itu kan misalkan bagian sini deh. Nah, ini misalkan sini. Oh, ini minus 8 terlalu kenceng, kita turunkan. Nah, kita cek lagi. Nah, minus 15, oke lah. Jadi ya minus 12, masih bisa diturunkan lagi. Kita turunkan lagi. Nah, ini data mentahnya, teman-teman. Data mentahnya dapat di minus 15 sampai minus 18. Nah, ini baru kita mixing. Nah, itu secara gain itu tidak over. Terus yang kedua, secara monitoring tadi juga jangan terlalu keras. Aku itu nggak suka, teman-teman, mixing itu dengan monitor yang keras, apalagi pakai headphone-nya yang kenceng gitu. Jangan. Karena apa? Karena telinga kalian akan cepat lelah, cepat capek. Jadi kalian mixingnya akan capek duluan telinganya, akhirnya nggak maksimal. Detailnya akhirnya menurun. Kemampuan telinga kalian akhirnya menurun. Misal 1 jam kalian mixing itu kalian udah capek telinganya, udah nggak balance gitu. Kalian udah nggak bisa dengerin, ini frekuensinya gimana sih, panningnya gimana, balancingnya gimana. Udah kacau, udah terlalu pusing. Nah, makanya biasanya aku itu kalau mixing justru volume monitorku itu kecil. Bahkan aku menghindari untuk pakai headphone biar tidak cepat capek. Jadi kalau pakai speaker aku set kecil 30 sampai 50%. Enggak mungkin aku tuh lebih dari 50% itu enggak, teman-teman. 50% ke bawah. Kalau suasananya masih hening, santai gitu, aku biasanya 50 oke lah gitu. Tapi kalau musiknya keras, misalkan kayak metal, rock gitu, biasanya justru aku set monitorku itu di bawah 50%. 40 ke bawah sampai 30 lah gitu. Jadi walaupun musiknya keras, kenceng, drumnya kenceng, tapi telinga kita masih aman gitu, tidak gampang capek. Dan itu juga untuk jangka panjang tidak berbahaya. Tapi kalau kita terlalu sering mendengarkan audio yang terlalu keras, jangka panjangnya bahaya juga, teman-teman, untuk kesehatan telinga kita. Gitu ya, itu adalah kesalahan yang keempat. Nah, ini adalah kesalahan yang kelima, teman-teman, atau kesalahan yang terakhir di sesi kali ini.
Nah, kesalahan yang terakhir ini apa teman-teman? Ini masih bersangkutan dengan volume, tapi ini dengan hubungannya dengan plugin. Apa? Yaitu adalah kalian atau aku dulu atau kita engineer itu sering tertipu dengan gain plugin. Oke, teman-teman. Contoh, kita ke projectnya. Nah, contoh di sini misal ada drum ya, teman-teman. Di sini ada drumnya. Kita fokus ke drum dulu deh. Ini kan. Jadi seperti ini audionya. Nah, terus kita masukin plugin. Misalnya EQ. Oh, atau ini deh yang jelas-jelas akan berpengaruh, saturasi. Kita kasih saturation nih di drum plugin kan ini. Kita atur, kita adjust. Jadi tambah keras. Nah, jadi tambah keras. Kita biarkan volumenya. Kita anggap bahwa bertambahnya keras si volume dari drum itu menandakan bahwa plugin saturation ini sudah bekerja. Nah, itu adalah ciri-ciri kita sudah tertipu oleh gain dari plugin. Ini ketika off, teman-teman. Segini volumenya. Ketika pluginnya on, perhatikan volumenya. Jauh melonjak lebih kencang. Oke, ini off, ini on. Nah, itu adalah kesalahan yang terakhir, teman-teman. Ketika kita memasukkan suatu plugin, kita harus mengembalikan volumenya atau gain dari audio kita kembali seperti awal sebelum menggunakan plugin. Oke, contoh. Ini sebelum menggunakan plugin kan kayak gini. Ya kan? Tapi aku pengen menggunakan saturator ini. Nah, ketika dinyalakan ternyata gainnya menjadi kenceng. Nah, output gainnya inilah yang kita atur. Kita kembalikan lagi di pluginnya itu. Misalkan kita cek minus 10 apakah sudah imbang sebelum dengan sesudah menggunakan plugin, apakah sama? Kita cek. Ini sebelum, ini sesudah. Kita matikan. Aman nih. Nah, jadi tidak ada bedanya. Ketika plugin ini on dan off, itu tidak ada bedanya, teman-teman. Nih, sama, off, on, off, on. Tidak ada perubahan volume yang menjadi keras, tapi saturatornya tetap bekerja. Nah, tetap drum kita itu dengan plugin ini menjadi warna yang baru lagi, tapi gainnya tidak menambah keras. Jadi kita tidak perlu ngoprek balancing lagi. Kita hanya tinggal perlu mengatur output gainnya di plugin tersebut, gitu ya. Jadi misal kita tambah lagi di sini ada kompresor, gitu. Kita tambah kompresor, kita nyalakan. Ini misalkan, dia akan tambah keras, teman-teman. Nah, ini on. Ini off, on, off. Nah, ini output gainnya. Semua plugin itu pasti ada output gainnya, teman-teman. Kita atur lagi, kita kembalikan. Misalkan di 0. Ini on. Nah, ini on. Kompresornya tetap bekerja, tapi gainnya sama ketika dia bekerja ataupun tidak. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jangan tertipu oleh gain. Justru kita harus mengembalikan gain-gain itu kembali ke awal sebelum plugin itu masuk. Apa yang terjadi ketika kita membiarkan gainnya itu terus tambah, terus tambah? Yang pertama, dalam satu track kita bisa memasukkan plugin itu 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Ada EQ, kompresor, saturation, EQ lagi, limiter. Bayangkan kalau semua ini gainnya bertambah. Tambah 2 dB, tambah 3 dB, tambah 1 dB. Dari satu instrumen aja
gain kalian sudah jelas peak, sudah jelas pecah, sudah jelas clipping. Apalagi nanti seluruh instrumen, seluruh track, gimana kalian? Audionya sudah kencang duluan, sudah overload duluan gainnya. Terus yang kedua, kendala yang kedua, ketika kita membiarkan gainnya, balancingnya otomatis sudah hancur. Ini kan kalau kita lihat, ini mentah ya teman-teman. Ini belum ada plugin apapun di sini. Ini hanya contoh-contoh tadi, ini tak ilangin. Iya. Nah, ini belum ada plugin apapun yang masuk. Ya. Tapi fadernya sudah sesuai dengan balancingnya teman-teman. Fader, panning, itu ini mentahnya sudah enak. Tinggal kita merapikan frekuensinya, tapi balancingnya sudah benar. Ketika kita tertipu oleh gain tadi, kita masukin plugin, gainnya nambah, masukin plugin, gainnya nambah, akhirnya balancingnya ini kacau, tidak berguna. Kita akan turunkan fader lagi, yang kalah kita akan naikkan fadernya. Nah, jadi kacau balancingnya. Itu ya teman-teman. Jadi itulah 5 kesalahan yang sering terjadi pada sesi mixing. Jadi kita banyak tertipu oleh audio di luar dari kesadaran kita biasanya gitu kan. Secara tidak sadar masukin plugin, gainnya up, kita nggak sadar tuh. Oke lah, biarin gitu. Kita akhirnya rubah di fadernya gitu. Atau kayak tadi kita terlalu cut frekuensi terlalu banyak, atau boosting frekuensi terlalu banyak, kita nggak sadar. Tapi setelah terakumulasi semua, kok nggak enak ya akhirnya gitu. Ternyata karena terlalu banyak frekuensi yang hilang, atau terlalu banyak frekuensi yang terup gitu. Oke teman-teman, segitu dulu video kita kali ini. Semoga membantu dan semoga kalian segera bertobat kalau poin-poin tadi itu sering kalian lakukan atau ada yang kalian lakukan. Coba kalian komen di bawah, apakah selama ini kalian mixing itu seperti itu. Nah, segeralah bertobat. Kalau enggak, berarti kalian sudah bagus, sudah keren gitu ya. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Pasti aku akan bales, pasti aku akan jawab, dan pasti aku akan buatkan videonya. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa, salam audio, dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Oh iya teman-teman, jangan lupa join di broadcast Instagram Ivan Studio dan Ivan Pianis. Instagramku sendiri ini ya teman-teman, di pojok kiri bawah. Oke, nah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Segala informasi kalian bisa dapat dari sana. Diskon, promo, studio, produksi ada di sana. Gitu ya teman-teman. Jadi eksklusif khusus untuk kalian yang ikut bergabung di saluran broadcast Instagram Ivan Studio. Sampai jumpa teman-teman.